Ada satu rahasia yang sejak ratusan tahun lalu diwariskan oleh para leluhur Jawa, tetapi tidak pernah dijelaskan secara terang-terangan. Rahasia itu bukan tentang ajian, bukan tentang kesaktian, dan bukan pula tentang kemampuan melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Rahasia itu jauh lebih dekat dari yang Anda bayangkan, karena selama ini ia selalu berada di dalam diri Anda. Konon, manusia yang belum menemukan pancernya akan terus merasa gelisah, meskipun telah memiliki harta, kedudukan, bahkan segala yang diinginkan dunia. Sebaliknya, mereka yang berhasil mengenali pancer mampu tetap tenang di tengah badai kehidupan, seolah memiliki pusat yang tidak pernah terguncang oleh apapun. Lalu, mengapa ajaran ini begitu disembunyikan oleh para leluhur? Mengapa istilah sedulur papat limo pancer terus diwariskan dari generasi ke generasi, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar memahami makna terdalamnya? Apakah pancer hanyalah simbol, atau justru kunci untuk mengenali jati diri manusia yang selama ini terlupakan? Dalam video ini, kita tidak akan membahas mitos atau sekadar cerita turun-temurun. Kita akan menyelami lapisan terdalam dari falsafah kejawen, menelusuri makna pancer sebagai pusat kesadaran, serta mengungkap mengapa para leluhur menyebutnya sebagai jalan pulang menuju diri yang sejati. Karena bisa jadi, rahasia terbesar yang selama ini Anda cari kemana-mana, ternyata sejak awal telah dia menunggu untuk dikenali di dalam diri Anda sendiri. Di dalam warisan kebijaksanaan Jawa, ada satu ajaran yang tidak pernah benar-benar diajarkan secara terbuka kepada semua orang. Bukan karena leluhur ingin menyembunyikan pengetahuan, melainkan karena mereka memahami bahwa ada ilmu yang hanya akan bermakna ketika seseorang telah siap menerimanya. Ilmu itu tidak ditulis dengan bahasa yang gamblang, tidak diteriakan di tengah keramaian, dan tidak dipamerkan sebagai kebanggaan. Ia diselipkan dalam simbol, tembang, laku prihatin, hingga wejangan yang terdengar sederhana tetapi menyimpan makna yang sangat dalam. Di antara semua warisan itu, terdapat sebuah inti yang sering disebut sebagai pancer, pusat dari segala keseimbangan dalam diri manusia. Banyak orang mengenal istilah sedulur papat limo pancer, tetapi hanya sedikit yang benar-benar merenungkan mengapa justru kata pancer ditempatkan sebagai pusat. Seolah-olah leluhur sedang menyampaikan pesan bahwa selama manusia belum menemukan pusat dirinya, sebanyak apapun ilmu yang dipelajari akan tetap berputar di permukaan, tanpa pernah menyentuh akar kehidupan yang sesungguhnya. Bayangkan sebuah roda yang terus berputar. Orang-orang akan mudah memperhatikan lingkaran luarnya yang bergerak cepat, tetapi hampir tidak ada yang memikirkan poros kecil di tengah roda itu. Padahal, tanpa poros tersebut, roda tidak akan mampu berputar dengan seimbang. Begitulah gambaran kehidupan manusia menurut falsafah Jawa. Sebagian besar manusia menghabiskan waktunya mengejar apa yang berada di pinggir kehidupan: kedudukan, pengakuan, kekayaan, kemenangan, bahkan kesaktian. Semua itu tampak bergerak, tampak penting, dan tampak memikat. Namun di balik seluruh kesibukan tersebut, ada satu bagian yang justru sering diabaikan, yaitu pusat kesadaran yang menjaga agar hidup tidak kehilangan arah. Leluhur Jawa mengibaratkan pusat itu sebagai pancer, bukan sekadar titik di dalam tubuh, melainkan inti batin tempat rasa, nurani, dan kebijaksanaan saling bertemu. Mungkin selama ini banyak orang mengira bahwa ajaran sedulur papat limo pancer berbicara tentang 4 saudara gaib yang mendampingi manusia sejak lahir. Dalam tradisi kejawen, memang terdapat berbagai penafsiran mengenai konsep tersebut, dan setiap garis perguruan maupun daerah memiliki pemaknaan yang tidak selalu sama. Namun di balik ragaman itu, ada benang merah yang jauh lebih penting daripada sekadar memahami nama atau simbolnya. Leluhur tampaknya hendak mengajak manusia melihat bahwa kehidupan bukan hanya terdiri atas tubuh dan pikiran, melainkan juga berbagai dorongan batin yang saling memengaruhi. Ada dorongan yang mengajak menuju kebijaksanaan, ada pula yang menarik menuju keserakahan, kemarahan, kesombongan, atau ketakutan. Semua dorongan itu terus bergerak seperti arus yang saling bertemu di dalam diri. Di tengah pusaran itulah pancer menjadi penentu arah. Ia bukan suara yang paling keras, tetapi justru suara yang paling tenang. Ia tidak memaksa, tidak berteriak, dan tidak mencari kemenangan. Namun ketika manusia mampu mendengarkannya,
keputusan yang lahir dari dalam dirinya akan terasa lebih jernih, lebih selaras, dan lebih bertanggung jawab. Mengapa ajaran ini sering dianggap sebagai rahasia? Sebab menemukan pancer tidak dapat dicapai hanya dengan menghafal istilah, membaca kitab, atau mendengarkan ceramah. Leluhur Jawa memahami bahwa pengetahuan sejati selalu menuntut pengalaman batin. Seseorang boleh mengetahui banyak simbol, menguasai berbagai mantra, atau memahami beragam filsafat, tetapi semua itu belum tentu membawanya pada pengenalan diri. Justru seringkali semakin banyak pengetahuan yang dikumpulkan tanpa disertai kejernihan hati, semakin besar pula kemungkinan seseorang tersesat oleh rasa paling tahu. Karena itulah para leluhur lebih sering mengajarkan melalui laku, melalui diam, pengendalian diri, kesabaran, kejujuran, dan kemampuan mendengarkan suara hati. Barangkali inilah alasan mengapa hingga hari ini ajaran tentang pancer masih terus mengundang rasa penasaran. Ia bukan misteri karena sengaja diselimuti kegelapan, melainkan karena manusia modern seringkali lebih sibuk mencari jawaban di luar daripada mendengar keheningan di dalam dirinya sendiri. Kita hidup di zaman yang dipenuhi suara, informasi, dan penilaian. Tetapi semakin sedikit orang yang benar-benar mengenal pusat batinnya. Mungkin tanpa disadari, itulah sebabnya banyak orang merasa gelisah meskipun telah memiliki berbagai pencapaian. Ada ruang kosong yang tidak dapat diisi oleh harta, pujian, ataupun kekuasaan. Leluhur Jawa seakan telah mengingatkan sejak dahulu bahwa kekosongan itu bukanlah pertanda kurangnya sesuatu di luar diri, melainkan tanda bahwa manusia belum kembali kepada pancernya. Dan perjalanan untuk menemukannya bukanlah perjalanan menuju tempat yang jauh, melainkan perjalanan pulang menuju inti diri yang selama ini diam, menunggu untuk dikenali. Dari sinilah kisah tentang sedulur papat limo pancer benar-benar dimulai, bukan sebagai cerita mistis untuk ditakuti, melainkan sebagai ajakan untuk menelusuri lapisan terdalam dari kesadaran manusia. Banyak orang berhenti pada rasa kagum ketika mendengar istilah sedulur papat limo pancer. Sebagian menghubungkannya dengan kisah-kisah gaib. Sebagian lagi menganggapnya hanya sebagai legenda yang diwariskan turun-temurun. Padahal, jika ditelusuri lebih dalam, para leluhur Jawa hampir tidak pernah menciptakan simbol tanpa makna. Mereka memahami bahwa tidak semua kebenaran dapat dijelaskan secara langsung. Ada pengetahuan yang justru akan kehilangan maknanya ketika dipaparkan secara harfiah. Karena itulah mereka menggunakan bahasa perlambang, agar setiap orang yang mencarinya tidak sekadar memperoleh jawaban, melainkan mengalami proses perenungan. Sedulur papat bukanlah ajakan untuk sibuk mencari sesuatu di luar diri, tetapi sebuah undangan untuk memahami bahwa sejak manusia pertama kali menghirup napas kehidupan, selalu ada berbagai kekuatan batin yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Selama kekuatan-kekuatan itu tidak dikenali, manusia akan terus mengira bahwa seluruh pilihan hidupnya adalah hasil kehendak yang murni, padahal seringkali ia hanya sedang mengikuti arus yang tidak pernah disadarinya. Leluhur Jawa mengamati kehidupan dengan cara yang sangat berbeda dari kebanyakan manusia masa kini. Mereka tidak hanya melihat tindakan seseorang, tetapi juga memperhatikan sumber dari tindakan tersebut. Mengapa seseorang mudah marah? Mengapa ada yang begitu haus akan pujian? Mengapa ada yang tidak pernah merasa cukup meskipun telah memiliki segalanya? Mengapa ada pula yang mampu tetap tenang ketika kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Pertanyaan-pertanyaan semacam inilah yang melahirkan pemahaman bahwa di dalam diri manusia terdapat banyak dorongan yang saling memengaruhi. Ada dorongan yang berasal dari ketakutan, ada yang lahir dari keinginan, ada yang muncul karena ego, dan ada pula yang tumbuh dari kejernihan hati. Semua dorongan itu seolah menjadi saudara yang hidup bersama dalam diri setiap manusia. Jika direnungkan, setiap hari sebenarnya manusia sedang berdialog dengan sedulur papat tanpa pernah menyadarinya. Ketika seseorang dihadapkan pada pilihan antara kejujuran atau keuntungan, ada suara yang mendorong untuk mengambil jalan pintas, tetapi ada pula suara lain yang mengingatkan agar tetap menjaga hati. Ketika dihina, ada bagian dalam diri yang ingin membalas dengan kemarahan. Namun ada bagian lain yang mengajak untuk menahan diri. Ketika memperoleh keberhasilan, ada dorongan untuk merasa lebih tinggi daripada orang lain.
Tetapi ada pula kesadaran yang mengingatkan bahwa semua pencapaian hanyalah titipan yang dapat hilang kapan saja. Pertarungan batin seperti ini bukanlah kelemahan, melainkan bagian dari perjalanan menjadi manusia. Leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan sejati bukanlah kehidupan yang bebas dari konflik batin, melainkan kehidupan di mana seseorang mampu mengenali setiap dorongan yang muncul tanpa harus diperbudak olehnya. Disinilah sedulur papat menjadi cermin yang memperlihatkan siapa diri kita sebenarnya. Namun ada satu hal yang sering dilupakan. Banyak orang sibuk melawan sisi gelap dalam dirinya, seolah-olah semua dorongan yang tidak menyenangkan harus dimusnahkan. Leluhur Jawa justru mengajarkan sesuatu yang lebih halus. Mereka tidak mengajarkan kebencian terhadap diri sendiri, melainkan pengenalan diri. Sebab sesuatu yang tidak dikenal akan selalu tampak menakutkan. Kemarahan yang tidak dipahami akan berubah menjadi kekerasan. Ketakutan yang tidak disadari akan menjelma menjadi kecemasan yang menguasai hidup. Keinginan yang tidak dikendalikan akan berubah menjadi keserakahan yang tidak pernah terpuaskan. Karena itu, jalan kejawen bukanlah jalan untuk memerangi diri sendiri, melainkan jalan untuk melihat seluruh isi batin dengan jujur. Ketika seseorang berani menatap kelemahannya tanpa menyangkalnya, disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Di balik seluruh ajaran ini, leluhur sebenarnya sedang menuntun manusia menuju sebuah kesadaran yang jauh lebih tinggi. Mereka ingin menunjukkan bahwa sedulur papat bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju sesuatu yang lebih agung. Keempat, saudara, itu hanyalah bagian-bagian yang bergerak di sekeliling pusat kehidupan. Mereka dapat saling bertentangan, saling memengaruhi, bahkan saling melemahkan. Namun semuanya akan menemukan keseimbangan apabila manusia berhasil mengenali pusat yang menjadi penuntunnya. Pusat itulah yang disebut pancer. Tanpa pancer, sedulur papat akan bergerak tanpa arah, seperti empat arus yang saling bertabrakan di tengah lautan. Tetapi ketika pancer hadir sebagai pengendali, seluruh dorongan batin perlahan berubah menjadi kekuatan yang saling melengkapi. Inilah rahasia yang perlahan mulai disingkap oleh para leluhur. Manusia tidak diciptakan untuk menghilangkan sisi-sisi dalam dirinya, melainkan untuk menyatukannya di bawah cahaya kesadaran. Dan pada bab berikutnya, kita akan mulai memasuki inti dari rahasia tersebut. Mengapa pancer disebut sebagai poros kehidupan yang menentukan nasib batin setiap manusia? Setelah memahami bahwa sedulur papat dapat dimaknai sebagai berbagai dorongan batin yang hadir dalam kehidupan manusia, kini muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika keempat dorongan itu terus bergerak, saling memengaruhi, bahkan terkadang saling bertentangan, siapakah yang sesungguhnya memegang kendali? Mengapa ada orang yang mampu tetap tenang ketika diterpa cobaan, sementara yang lain begitu mudah kehilangan arah hanya karena satu kegagalan? Mengapa ada jiwa yang tetap rendah hati ketika dipuji, sedangkan yang lain berubah sombong begitu memperoleh sedikit keberhasilan? Leluhur Jawa menjawab pertanyaan ini dengan satu kata yang sederhana, tetapi syarat makna, pancer. Bukan sekadar titik di tengah, melainkan pusat kesadaran yang menjadi penyeimbang seluruh gerak kehidupan. Pancer adalah tempat di mana manusia berhenti bereaksi secara membabi buta dan mulai bertindak dengan kebijaksanaan. Ia bukan sesuatu yang datang dari luar, bukan pula kekuatan yang diwariskan kepada segelintir orang. Pancer telah ada sejak awal, namun sering tertutup oleh hiruk-pikuk keinginan, ketakutan, dan ambisi yang memenuhi hati manusia. Leluhur Jawa memahami bahwa kehidupan selalu bergerak di antara dua kutub. Ada siang dan malam, suka dan duka, untung dan rugi, lahir dan mati. Segala sesuatu berubah tanpa pernah meminta izin kepada siapapun. Orang yang hari ini dipuji bisa saja esok dilupakan. Yang hari ini kaya dapat menjadi miskin, dan yang hari ini kuat suatu saat akan menua. Jika manusia menggantungkan dirinya pada segala sesuatu yang terus berubah itu, maka batinnya akan ikut berubah tanpa henti. Ia akan tertawa ketika keadaan menguntungkan dan hancur ketika keadaan berbalik. Dalam pandangan kejawen, keadaan seperti ini menunjukkan bahwa seseorang masih hidup di pinggiran roda kehidupan, belum berada di pusatnya. Pancer mengajarkan sesuatu yang berbeda. Ia tidak menghapus kesedihan, tetapi membuat manusia mampu melewatinya tanpa kehilangan jati diri.
Menariknya, Pancer tidak pernah berbicara dengan suara yang keras. Ia tidak memaksa manusia mengikuti kehendaknya. Justru sebaliknya, ia hadir dalam keheningan yang sering diabaikan. Ketika seseorang dipenuhi amarah, suara Pancer hampir tidak terdengar. Ketika hati dipenuhi iri dan dengki, bisikan Pancer tenggelam di balik kegaduhan batin. Ketika seseorang terlalu sibuk mengejar pengakuan orang lain, Pancer hanya menjadi suara lirih yang tertutup oleh tepuk tangan dunia. Inilah sebabnya para leluhur sangat menghargai laku diam, semedi, tirakat, dan pengendalian diri. Semua laku itu bukan bertujuan mencari kesaktian atau kemampuan yang luar biasa, melainkan membersihkan batin agar suara Pancer kembali terdengar. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari banyaknya kata-kata, melainkan dari kemampuan mendengar sesuatu yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi sangat nyata dirasakan oleh hati yang jernih. Dalam keheningan itulah manusia mulai menyadari bahwa jawaban yang selama ini dicarinya di luar ternyata telah lama bersemayam di dalam dirinya sendiri. Namun perjalanan menuju Pancer bukanlah perjalanan yang mudah. Justru rintangan terbesarnya datang dari diri sendiri. Ego selalu ingin menjadi pusat kehidupan. Ia ingin dipuji, ingin dianggap benar, ingin menang dalam setiap perdebatan, ingin lebih tinggi daripada orang lain. Selama ego memegang kendali, manusia akan terus merasa haus meskipun telah memperoleh banyak hal. Setiap pencapaian hanya menghadirkan kepuasan sesaat sebelum muncul keinginan baru yang lebih besar. Leluhur Jawa melihat keadaan ini sebagai tanda bahwa seseorang belum benar-benar mengenal Pancernya. Sebab Pancer tidak membutuhkan pengakuan untuk mengetahui nilainya. Ia tidak menjadi besar karena dipuji, dan tidak menjadi kecil karena dihina. Ia tetap tenang karena memahami bahwa harga diri sejati tidak berasal dari penilaian manusia, melainkan dari keselarasan antara hati, pikiran, ucapan, dan tindakan. Barangkali inilah rahasia terdalam yang ingin diwariskan oleh para leluhur Jawa. Mereka tidak sedang mengajarkan manusia untuk menjadi sosok yang luar biasa di mata dunia, melainkan menjadi pribadi yang utuh di hadapan dirinya sendiri. Pancer bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam. Ia adalah perjalanan seumur hidup, sebuah proses kembali kepada pusat kesadaran yang selama ini tertutup oleh lapisan demi lapisan ego, ketakutan, dan keinginan. Semakin seseorang mendekati Pancernya, semakin ia menyadari bahwa kedamaian bukanlah hadiah dari dunia luar, melainkan keadaan batin yang lahir ketika seluruh bagian dirinya kembali selaras. Dan ketika keselarasan itu mulai tumbuh, kehidupan pun terasa berbeda. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara memandang dunia telah berubah. Namun muncul pertanyaan yang lebih mengusik. Jika Pancer telah ada dalam diri setiap manusia, mengapa begitu banyak orang menjalani hidup seolah-olah telah kehilangannya? Pertanyaan itulah yang akan membuka pembahasan pada bab berikutnya. Ketika kita mulai menelusuri bagaimana manusia perlahan menjauh dari pusat dirinya tanpa pernah menyadarinya. Tidak ada seorang pun yang terlahir tanpa Pancer. Dalam pandangan kebijaksanaan Jawa, setiap manusia membawa benih kesadaran yang sama, sebuah pusat batin yang menjadi penuntun antara rasa, pikiran, dan tindakan. Namun seiring berjalannya waktu, pusat itu perlahan tertutup oleh berbagai lapisan kehidupan. Bukan karena Pancer menghilang, melainkan karena manusia semakin sibuk mendengarkan suara-suara di luar dirinya daripada suara hati yang paling jernih. Sejak kecil, manusia belajar mengejar pengakuan, membandingkan diri dengan orang lain, takut dianggap gagal, dan berusaha memenuhi harapan yang terus bertambah. Sedikit demi sedikit, hidup tidak lagi diarahkan oleh kesadaran, melainkan oleh penilaian orang lain. Di saat itulah perjalanan menjauh dari Pancer dimulai, tanpa disadari dan tanpa terasa. Yang berubah bukanlah pusat batinnya, melainkan arah pandang manusia yang semakin jauh dari pusat tersebut. Leluhur Jawa memahami bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan keadaan ketika batinnya kehilangan keseimbangan. Dunia memang selalu berubah. Hari ini membawa keberuntungan, besok mungkin menghadirkan cobaan. Namun perubahan itu bukan penyebab utama kegelisahan. Yang membuat manusia menderita adalah ketika seluruh kebahagiaannya bergantung pada sesuatu yang tidak pernah tetap.
Ketika pujian menjadi sumber harga diri, maka hinaan akan menghancurkan batin. Ketika harta menjadi ukuran ketenangan, maka kehilangan akan terasa seperti akhir dari segalanya. Ketika jabatan dijadikan identitas, maka turunnya kedudukan akan dianggap sebagai hilangnya martabat. Leluhur mengingatkan bahwa semua itu hanyalah bayangan yang bergerak mengikuti waktu. Orang yang menggantungkan hidupnya pada bayangan akan terus mengejar sesuatu yang tidak pernah bisa digenggam sepenuhnya. Akibatnya, semakin banyak yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Disitulah Pancer mulai tertutup oleh kecemasan yang tidak pernah selesai. Ada satu kebiasaan manusia yang secara perlahan menjauhkan dirinya dari Pancer, yaitu keinginan untuk selalu bereaksi terhadap segala sesuatu. Sedikit dipuji, hati melambung tinggi. Sedikit dikritik, hati langsung terluka. Mendengar kabar baik, merasa paling beruntung. Mendengar kabar buruk, merasa hidup telah berlaku tidak adil. Tanpa disadari, emosi menjadi penguasa kehidupan. Leluhur Jawa mengamati bahwa orang seperti ini sesungguhnya sedang hidup di bawah kendali gelombang, bukan berada di atasnya. Ia bergerak mengikuti setiap arus yang datang tanpa memiliki pusat yang kokoh. Padahal, Pancer mengajarkan sesuatu yang berbeda. Bukan mematikan perasaan, melainkan menghadirkan ruang di antara peristiwa dan reaksi. Ruang itulah tempat kebijaksanaan lahir. Ketika seseorang mampu berhenti sejenak sebelum berbicara, mampu menenangkan hati sebelum mengambil keputusan, dan mampu melihat persoalan dari berbagai sisi sebelum menghakimi, sesungguhnya ia sedang berjalan kembali menuju Pancernya. Yang lebih halus lagi adalah kenyataan bahwa banyak orang mengira dirinya telah mengenal Pancer, padahal yang diikuti hanyalah suara ego yang menyamar sebagai kebijaksanaan. Ego sangat pandai memakai topeng. Ia dapat tampil sebagai kerendahan hati yang sebenarnya mencari pujian. Ia dapat menyamar sebagai kebaikan yang diam-diam mengharapkan balasan. Ia dapat memakai wajah spiritualitas, tetapi masih dipenuhi keinginan untuk dianggap lebih suci daripada orang lain. Inilah sebabnya leluhur Jawa begitu menekankan pentingnya kejujuran terhadap diri sendiri. Sebab selama seseorang belum berani melihat isi hatinya tanpa pembenaran, ia akan terus tertipu oleh bayangannya sendiri. Pancer tidak tumbuh di dalam hati yang sibuk membuktikan dirinya kepada dunia. Pancer tumbuh di dalam hati yang berani mengakui kelemahan, menerima kekurangan, dan terus membersihkan niat tanpa perlu diketahui siapapun. Mungkin inilah alasan mengapa para leluhur lebih menghargai seseorang yang diam tetapi bijaksana daripada seseorang yang banyak berbicara tentang kebijaksanaan. Sebab Pancer tidak dapat dikenali dari ucapan, melainkan dari cara seseorang menjalani hidup. Ketika badai datang, apakah ia tetap mampu menjaga kejernihan hati? Ketika memperoleh keberhasilan, apakah ia tetap rendah hati? Ketika menghadapi kehilangan, apakah ia masih mampu bersyukur? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang menjadi cermin sejati bagi setiap manusia. Dan barangkali, tanpa kita sadari, perjalanan menemukan Pancer bukan dimulai ketika mempelajari ajaran yang rumit, melainkan ketika berani bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, sudahkah aku benar-benar hidup dari pusat kesadaranku? Atau selama ini aku hanya mengikuti arus dunia yang tidak pernah berhenti berubah? Dari pertanyaan itulah langkah berikutnya dimulai. Sebab setelah menyadari bahwa Pancer tertutup oleh berbagai lapisan kehidupan, kini muncul pertanyaan yang lebih penting. Bagaimana cara para leluhur Jawa membuka kembali jalan menuju pusat batin tersebut? Jawabannya tersimpan dalam sebuah laku yang sederhana, tetapi membutuhkan keteguhan sepanjang hidup, lelaku sunyi. Ketika para leluhur Jawa berbicara tentang lelaku, mereka tidak sedang mengajarkan manusia untuk melarikan diri dari kehidupan. Mereka juga tidak mengajak setiap orang meninggalkan keluarga, pekerjaan, atau mengasingkan diri ke puncak gunung demi mencari kesempurnaan batin. Lelaku yang sesungguhnya justru dimulai di tengah kehidupan yang paling biasa. Di tengah hiruk-pikuk pasar, di sela pekerjaan yang melelahkan, di dalam rumah yang dipenuhi berbagai tanggung jawab, bahkan ketika menghadapi orang-orang yang menguji kesabaran. Sebab bagi para leluhur, tidak ada tempat yang lebih tepat untuk mengenali diri selain kehidupan itu sendiri. Dunia bukan musuh yang harus dihindari,
melainkan cermin yang terus memperlihatkan bagian-bagian diri yang masih belum selaras. Oleh karena itu, perjalanan menuju pancer bukanlah perjalanan menjauh dari dunia, melainkan perjalanan mengubah cara manusia hadir di dalam dunia. Ketika hati mulai tenang di tengah keadaan yang tidak tenang, disitulah lelaku sunyi sebenarnya telah dimulai. Lelaku sunyi disebut sunyi bukan karena selalu dilakukan dalam kesendirian, tetapi karena ia mengajarkan manusia untuk menciptakan keheningan di dalam batinnya. Keheningan ini bukanlah ketiadaan suara, melainkan keadaan ketika hati tidak lagi dikuasai oleh kebisingan ego. Betapa sering manusia berbicara tanpa benar-benar mendengar. Betapa sering ia menjawab sebelum memahami. Betapa sering ia bereaksi sebelum merenung. Dalam keadaan seperti itu, suara pancer hampir mustahil terdengar. Leluhur Jawa memahami bahwa kebijaksanaan tidak lahir dari pikiran yang terus berlari, tetapi dari batin yang mampu berhenti sejenak. Berhenti untuk mengamati, berhenti untuk merasakan, berhenti untuk bertanya kepada diri sendiri, apakah keputusan ini lahir dari kejernihan hati atau hanya dari dorongan sesaat? Pertanyaan sederhana semacam inilah yang perlahan membuka ruang bagi pancer untuk kembali memimpin kehidupan. Dalam berbagai ajaran kejawen, tirakat sering dipahami sebagai bentuk latihan batin. Namun makna terdalam tirakat bukanlah sekadar mengurangi makan, mengurangi tidur, atau menjalankan laku tertentu. Semua itu hanyalah sarana, bukan tujuan. Tujuan utamanya adalah melatih manusia agar tidak diperbudak oleh keinginan yang tidak pernah selesai. Leluhur menyadari bahwa keinginan memiliki sifat yang unik. Ketika satu terpenuhi, lahirlah keinginan berikutnya. Ketika satu ambisi tercapai, muncul ambisi yang lebih besar. Tanpa kesadaran, hidup akan berubah menjadi pengejaran tanpa ujung. Karena itulah tirakat mengajarkan manusia untuk sesekali berkata, "Cukup." Bukan karena menyerah, tetapi karena ingin membuktikan bahwa dirinya masih menjadi tuan atas hawa nafsunya sendiri. Orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika memiliki kesempatan untuk memuaskan keinginannya adalah orang yang sedang memperkuat pancernya. Sebaliknya, orang yang selalu mengikuti setiap dorongan tanpa pertimbangan perlahan kehilangan pusat batinnya, meskipun ia merasa sedang menikmati hidup. Namun ada satu bentuk laku yang jauh lebih sulit daripada semua bentuk tirakat lahiriah, yaitu keberanian untuk melihat diri sendiri dengan jujur. Tidak ada puasa yang lebih berat daripada menahan ego agar tidak selalu merasa benar. Tidak ada semedi yang lebih dalam daripada duduk bersama hati sendiri dan mengakui kesalahan tanpa mencari pembenaran. Tidak ada perjalanan spiritual yang lebih panjang daripada memaafkan luka-luka yang selama ini diam-diam disimpan di dalam batin. Inilah laku yang jarang dibicarakan, tetapi justru paling ditekankan oleh para leluhur. Mereka memahami bahwa manusia lebih mudah menyalahkan keadaan daripada mengakui kelemahan dirinya. Padahal selama seseorang masih sibuk menunjuk kesalahan di luar, ia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk membersihkan apa yang ada di dalam. Pada akhirnya, lelaku sunyi bukanlah jalan untuk menjadi manusia yang sempurna, melainkan jalan untuk menjadi manusia yang semakin sadar. Semakin seseorang mengenal dirinya, semakin sedikit ia terdorong untuk menghakimi orang lain. Semakin ia memahami kelemahannya sendiri, semakin besar pula belas kasih yang tumbuh kepada sesama. Dan semakin dekat ia kepada pancernya, semakin ia menyadari bahwa ketenangan tidak pernah bergantung pada keadaan di luar dirinya. Inilah sebabnya para leluhur Jawa selalu menempatkan keheningan sebagai gerbang menuju kebijaksanaan. Karena di dalam keheningan itulah manusia mulai membedakan mana suara ego, mana suara ketakutan, dan mana bisikan pancer yang selama ini tenggelam oleh kebisingan dunia. Namun perjalanan belum selesai. Sebab ketika keheningan mulai tumbuh, akan muncul sebuah pengalaman yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan logika. Para leluhur menyebutnya sebagai ilmu rasa, kemampuan batin yang membuat manusia tidak sekadar mengetahui, tetapi benar-benar memahami kehidupan dari kedalaman hatinya. Itulah rahasia yang akan kita telusuri pada bab berikutnya. Setelah seseorang menempuh lelaku sunyi, perlahan akan muncul sebuah perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi sangat nyata dirasakan di dalam batin.
Dunia di sekelilingnya mungkin tetap sama. Matahari tetap terbit dari timur. Manusia tetap sibuk mengejar kehidupan. Dan berbagai persoalan tetap datang silih berganti. Namun cara ia memandang semua itu mulai berubah. Ia tidak lagi terburu-buru mengambil kesimpulan hanya dari apa yang tampak di permukaan. Ia mulai menyadari bahwa setiap peristiwa menyimpan lapisan makna yang tidak dapat dijangkau oleh logika semata. Disinilah para leluhur Jawa memperkenalkan sesuatu yang mereka sebut sebagai ilmu rasa. Bukan rasa dalam arti emosi yang mudah berubah, melainkan kemampuan batin untuk menangkap kebenaran yang lahir dari kejernihan hati. Dalam pandangan kejawen, pikiran dapat mengumpulkan pengetahuan, tetapi rasa yang bersih mampu melahirkan kebijaksanaan. Dan di antara keduanya, pancer berperan sebagai penyeimbang agar manusia tidak dikuasai oleh logika yang kering ataupun perasaan yang liar. Leluhur Jawa tidak pernah merendahkan akal. Mereka justru menghargainya sebagai anugerah yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Namun mereka juga memahami bahwa akal memiliki batas. Ada hal-hal yang dapat dihitung, dijelaskan, dan dibuktikan melalui logika. Tetapi ada pula pengalaman hidup yang hanya dapat dipahami ketika hati telah matang. Mengapa seseorang yang kehilangan segalanya masih mampu tersenyum dengan tulus? Mengapa ada orang sederhana yang memancarkan keteduhan meskipun tidak memiliki kedudukan tinggi? Mengapa seorang yang kaya justru hidup dalam kegelisahan yang tidak pernah selesai? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini tidak selalu menemukan jawabannya melalui logika. Disinilah rasa mengambil perannya. Rasa yang telah dijernihkan mampu melihat kehidupan secara utuh, tidak terjebak pada penampilan luar. Ia mengajarkan bahwa kenyataan seringkali lebih dalam daripada apa yang terlihat oleh mata. Namun perlu dipahami bahwa ilmu rasa bukan berarti mengikuti setiap perasaan yang muncul. Justru disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira semua yang dirasakan adalah petunjuk batin, padahal seringkali yang berbicara hanyalah ego, ketakutan, atau keinginan yang belum selesai. Leluhur Jawa membedakan antara rasa yang lahir dari kejernihan dan rasa yang lahir dari kegelisahan. Rasa yang dipenuhi amarah akan mendorong manusia bertindak tergesa-gesa. Rasa yang dipenuhi kesombongan akan membuatnya merasa paling benar. Rasa yang dipenuhi ketakutan akan melihat ancaman di mana-mana. Tetapi rasa yang telah melewati proses lelaku akan menghadirkan ketenangan, kejernihan, dan kebijaksanaan. Ia tidak memaksa, tidak menakut-nakuti, dan tidak membangkitkan keserakahan. Justru ia mengajak manusia untuk melihat segala sesuatu apa adanya. Inilah sebabnya para leluhur selalu mengingatkan bahwa sebelum mempercayai suara hati, bersihkan dahulu hati itu sendiri. Sebab cermin yang kotor tidak akan pernah memantulkan bayangan dengan jelas. Semakin seseorang hidup bersama rasa yang jernih, semakin ia menyadari bahwa kehidupan sesungguhnya sedang mengajarkan sesuatu setiap hari. Sebuah kegagalan tidak lagi dipandang sebagai hukuman, melainkan sebagai guru yang memperlihatkan kelemahan diri. Sebuah keberhasilan tidak lagi menjadi alasan untuk menyombongkan diri, tetapi kesempatan untuk belajar rendah hati. Bahkan orang yang menyakitinya pun perlahan dipandang sebagai cermin yang memperlihatkan bagian batin yang masih perlu disembuhkan. Cara pandang seperti ini membuat seseorang tidak mudah tenggelam dalam kebencian atau dendam. Ia mulai memahami bahwa setiap peristiwa, betapapun pahitnya, membawa kemungkinan untuk bertumbuh apabila diterima dengan kesadaran. Inilah buah dari ilmu rasa. Ia tidak menjadikan manusia lemah, melainkan membuatnya kuat tanpa harus mengeraskan hati. Namun para leluhur juga memberikan satu peringatan yang sangat halus. Ketika rasa mulai menjadi jernih, manusia seringkali tergoda untuk merasa telah sampai di puncak perjalanan. Ia mulai merasa lebih bijaksana daripada orang lain, lebih mengerti kehidupan, bahkan diam-diam menikmati penghormatan yang datang karena ketenangannya. Tanpa disadari, ego kembali menemukan jalan untuk masuk. Kali ini dengan wajah yang lebih halus dan lebih sulit dikenali. Inilah ujian yang paling sering menjatuhkan mereka yang sedang bertumbuh secara batin. Karena itu, para leluhur selalu berpesan agar seseorang tidak pernah berhenti membersihkan niatnya. Sebab semakin tinggi pohon tumbuh, semakin kuat pula angin yang akan menerpanya. Dan ketika pancer mulai bersinar,
Justru saat itulah berbagai godaan datang dengan cara yang paling lembut. Bagaimana mengenali bahwa Pancer benar-benar mulai bangkit, dan bukan sekadar ego yang mengenakan pakaian spiritual? Itulah rahasia yang akan kita singkap pada bab berikutnya. Perjalanan menemukan Pancer tidak pernah disertai bunyi gemuruh, cahaya yang menyilaukan, atau pertanda luar biasa yang dapat disaksikan semua orang. Justru para leluhur Jawa mengajarkan bahwa kebangkitan batin yang sejati hampir selalu berlangsung dalam diam. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Bahkan seringkali orang-orang di sekitar tidak menyadari bahwa seseorang sedang mengalami perubahan yang sangat besar. Sebab yang berubah pertama kali bukanlah wajahnya, bukan pula penampilannya, melainkan cara ia memandang kehidupan. Dahulu ia mudah terseret oleh emosi, kini ia lebih mampu mengamati sebelum bereaksi. Dahulu ia merasa harus memenangkan setiap perdebatan, kini ia mulai memahami bahwa tidak semua kebenaran harus dipaksakan untuk diterima. Dahulu ia begitu takut kehilangan, kini ia perlahan belajar menerima bahwa segala sesuatu yang datang ke dunia ini memang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Perubahan-perubahan seperti inilah yang oleh para leluhur dianggap sebagai tanda awal bahwa Pancer mulai mengambil kembali tempatnya sebagai pusat kehidupan. Salah satu tanda yang paling halus adalah berkurangnya kegaduhan di dalam batin. Bukan berarti hidup menjadi bebas dari masalah, tetapi masalah tidak lagi menguasai seluruh isi pikirannya. Ketika menghadapi penghinaan, ia masih merasakan sakit, namun rasa sakit itu tidak berubah menjadi kebencian yang berkepanjangan. Ketika menghadapi kegagalan, ia tetap kecewa, tetapi kekecewaan itu tidak membuatnya kehilangan harapan. Ketika memperoleh keberhasilan, ia tetap bersyukur, tetapi tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain. Inilah ketenangan yang dimaksud oleh para leluhur. Ketenangan bukanlah keadaan tanpa gejolak, melainkan kemampuan menjaga kejernihan hati di tengah gejolak. Orang yang pancernya mulai bangkit tidak lagi hidup mengikuti gelombang emosi yang datang silih berganti. Ia menjadi seperti pohon besar yang akarnya menghunjam jauh ke dalam tanah. Tanda berikutnya adalah tumbuhnya kepekaan terhadap niat di balik setiap tindakan. Leluhur Jawa percaya bahwa nilai suatu perbuatan tidak hanya ditentukan oleh apa yang terlihat, tetapi juga oleh niat yang melahirkannya. Karena itu, seseorang yang pancernya mulai hidup akan lebih sering bertanya kepada dirinya sendiri sebelum bertindak. Mengapa aku ingin melakukan ini? Apakah karena ingin membantu? Atau karena ingin dipuji? Apakah aku sedang berbicara demi kebaikan? Atau hanya ingin membuktikan bahwa aku benar? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini mungkin tampak sederhana, tetapi justru di sanalah letak latihan batin yang paling sulit. Sebab ego tidak hanya hidup dalam tindakan yang buruk. Ia juga dapat bersembunyi di balik tindakan yang tampak baik. Semakin seseorang jujur terhadap niatnya sendiri, semakin tipis kabut yang menutupi pancernya. Ia mulai menyadari bahwa perjuangan terbesar bukanlah memperbaiki citra di mata manusia, melainkan menjernihkan hati di hadapan nuraninya sendiri. Ada pula perubahan yang seringkali tidak disadari oleh orang yang mengalaminya, tetapi sangat dirasakan oleh lingkungan sekitarnya. Kehadirannya mulai membawa keteduhan. Bukan karena ia memiliki kemampuan yang luar biasa, melainkan karena ia tidak lagi memancarkan kegelisahan yang menular. Orang merasa nyaman berbicara dengannya. Ia tidak terburu-buru menghakimi, tidak mudah menyela, dan mampu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-katanya mungkin tidak banyak, tetapi setiap ucapannya terasa lebih berbobot karena lahir dari hati yang telah melalui proses perenungan. Inilah salah satu ciri kebijaksanaan yang sangat dihargai oleh para leluhur Jawa. Mereka percaya bahwa manusia yang telah dekat dengan pancernya tidak akan sibuk menunjukkan dirinya sebagai orang bijaksana. Justru kebijaksanaan itu akan terlihat dengan sendirinya melalui sikap yang tenang, keputusan yang adil, dan kasih sayang yang tidak membeda-bedakan. Namun di balik semua tanda yang indah itu, para leluhur memberikan sebuah peringatan yang sangat penting. Kebangkitan Pancer bukanlah garis akhir, melainkan awal dari ujian yang lebih halus. Ketika hati mulai tenang, muncul godaan untuk merasa telah mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Ketika mulai dihormati karena kebijaksanaannya, muncul bisikan untuk menikmati penghormatan itu.
Ketika mulai dipercaya banyak orang, muncul keinginan agar kepercayaan tersebut terus bertambah. Semua godaan ini tidak datang dengan wajah yang menakutkan. Ia datang dengan sangat lembut, bahkan seringkali dibungkus oleh alasan-alasan yang terdengar baik. Karena itulah para leluhur selalu mengingatkan agar seseorang tidak pernah berhenti merendahkan hati. Sebab saat manusia merasa telah sampai, sesungguhnya pada saat itulah ia mulai menjauh dari pancernya. Dan pada bab berikutnya, kita akan memasuki salah satu pembahasan yang paling jarang diungkapkan, yaitu godaan terbesar yang muncul justru setelah seseorang mulai menemukan pusat kesadarannya. Di sanalah banyak perjalanan batin terhenti tanpa disadari. Bukan karena kekurangan ilmu, tetapi karena terlena oleh bayangan dirinya sendiri. Banyak orang membayangkan bahwa perjalanan batin akan menjadi lebih mudah setelah seseorang menemukan pancernya. Seolah-olah begitu pusat kesadaran telah dikenali, semua kegelisahan akan lenyap dan kehidupan berubah menjadi jalan yang selalu tenang. Namun para leluhur Jawa justru memberikan peringatan yang berbeda. Mereka mengatakan bahwa ujian yang paling berat seringkali tidak datang sebelum seseorang mengenal dirinya, melainkan setelah ia mulai merasakan kejernihan batin. Sebab pada saat itulah muncul godaan yang jauh lebih halus daripada kemarahan, keserakahan, atau ketakutan. Godaan itu tidak lagi berbentuk nafsu yang kasar, tetapi menyelinap melalui rasa bangga terhadap perjalanan spiritual yang telah ditempuh. Manusia mulai merasa dirinya berbeda, merasa telah memahami sesuatu yang tidak dipahami orang lain, dan tanpa disadari mulai membangun jarak dengan sesamanya. Padahal, semakin dekat seseorang kepada pancer, seharusnya semakin kecil pula keinginannya untuk meninggikan diri. Leluhur Jawa memahami bahwa ego tidak pernah benar-benar menghilang. Ia hanya berubah cara. Ketika seseorang belum mengenal jalan batin, ego mungkin tampil sebagai keinginan akan kekayaan, jabatan, atau pujian. Tetapi setelah seseorang mulai menempuh perjalanan spiritual, ego dapat mengenakan pakaian yang jauh lebih halus. Ia mulai merasa lebih suci karena lebih banyak bertirakat. Ia merasa lebih bijaksana karena lebih sering berdiam diri. Ia merasa lebih dekat dengan kebijaksanaan leluhur dibandingkan orang lain. Semua perasaan itu tumbuh perlahan, hampir tanpa disadari. Bahkan seringkali dibungkus oleh niat yang tampak mulia. Inilah sebabnya para sesepuh Jawa selalu mengingatkan agar seseorang tidak pernah mengukur kedalaman batinnya sendiri. Sebab begitu manusia mulai sibuk menghitung seberapa tinggi dirinya telah bertumbuh, saat itu pula ia sedang menjauh dari pusat yang selama ini ingin ditemukannya. Ada sebuah falsafah Jawa yang mengandung makna sangat dalam, yaitu ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Maknanya bukan sekadar tentang keberanian atau kemenangan, tetapi tentang kemampuan menaklukkan diri sendiri tanpa harus merendahkan orang lain. Orang yang benar-benar hidup dari pancernya tidak merasa perlu membuktikan bahwa dirinya paling benar. Ia tidak tergesa-gesa membantah setiap pendapat yang berbeda. Ia memahami bahwa setiap manusia sedang berjalan di jalannya masing-masing, membawa pengalaman hidup yang tidak sama. Karena itu, ia lebih memilih menjadi teladan daripada menjadi penghakim. Ia tahu bahwa kebenaran yang dipaksakan seringkali hanya melahirkan penolakan, sedangkan kebijaksanaan yang dijalani dengan tulus akan berbicara melalui tindakan. Inilah mengapa para leluhur lebih banyak meninggalkan contoh hidup daripada perdebatan. Mereka sadar bahwa manusia lebih mudah tersentuh oleh keteladanan daripada oleh kata-kata yang panjang. Godaan berikutnya adalah keinginan untuk mengejar pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Ketika seseorang mulai merasakan ketenangan batin, terkadang muncul dorongan untuk mencari sensasi spiritual yang lebih tinggi. Ia mulai haus akan pengalaman yang dianggap istimewa, ingin merasakan hal-hal yang tidak dialami kebanyakan orang, atau bahkan mulai mengukur kemajuan batinnya berdasarkan pengalaman-pengalaman tersebut. Dalam pandangan kejawen, sikap seperti ini justru dapat mengaburkan tujuan utama perjalanan. Leluhur tidak mengajarkan manusia mengejar pengalaman yang mengagumkan, melainkan mengejar kejernihan hati. Sebab pengalaman, seberapapun menakjubkannya, tetaplah pengalaman yang datang dan pergi. Sedangkan pancer adalah pusat yang tetap hadir. Baik ketika hidup dipenuhi pengalaman yang mengesankan maupun ketika hari-hari terasa biasa saja.
Kebijaksanaan sejati tidak diukur dari banyaknya pengalaman batin, tetapi dari kemampuan menjaga hati tetap rendah, jernih, dan penuh welas asih dalam setiap keadaan. Pada akhirnya, para leluhur mengajarkan bahwa ukuran keberhasilan seseorang bukanlah seberapa jauh ia melangkah dalam perjalanan spiritual, melainkan seberapa besar manfaat yang ia hadirkan bagi kehidupan di sekitarnya. Jika setelah mengenal Pancer seseorang menjadi lebih lembut kepada keluarganya, lebih sabar menghadapi sesama, lebih jujur dalam pekerjaannya, lebih mampu memaafkan, dan lebih ringan menolong tanpa pamrih, maka perjalanan itu telah membuahkan hasil. Namun jika semua laku batin hanya melahirkan kesombongan yang lebih halus, maka sesungguhnya ia baru berpindah dari satu bentuk ego ke bentuk ego yang lain. Inilah sebabnya para leluhur selalu mengingatkan bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dalam pula kerendahan hatinya. Sebab pohon yang paling banyak buahnya justru akan semakin merunduk. Dari sinilah perjalanan memasuki tahap yang paling penting, yaitu bagaimana menyatukan seluruh ajaran sedulur Papat Limo Pancer ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebijaksanaan tidak berhenti sebagai pemahaman, tetapi benar-benar hidup dalam setiap langkah, setiap ucapan, dan setiap keputusan yang diambil. Setelah menelusuri perjalanan panjang tentang sedulur Papat dan Pancer, mungkin muncul sebuah pertanyaan yang sangat penting. Apakah semua ajaran ini hanya dapat dijalankan oleh mereka yang menempuh laku spiritual secara khusus? Apakah seseorang harus meninggalkan kehidupan sehari-harinya agar dapat hidup selaras dengan Pancer? Leluhur Jawa memberikan jawaban yang sangat sederhana, tetapi mengandung kebijaksanaan yang mendalam. Mereka tidak pernah memisahkan kehidupan spiritual dari kehidupan sehari-hari. Justru mereka memandang bahwa kualitas batin seseorang terlihat bukan ketika ia sedang bersemedi dalam kesunyian, melainkan ketika ia kembali berhadapan dengan kenyataan hidup. Saat berbicara kepada keluarga, saat bekerja mencari nafkah, saat menghadapi orang yang berbeda pendapat, saat diuji oleh keberhasilan maupun kegagalan, disitulah sedulur Papat benar-benar diuji. Sebab kebijaksanaan yang hanya hidup di ruang perenungan, tetapi hilang ketika menghadapi kenyataan, belumlah menjadi bagian dari diri. Pancer baru benar-benar hidup ketika ia hadir dalam setiap keputusan kecil yang diambil setiap hari. Leluhur Jawa mengajarkan bahwa kehidupan adalah ruang latihan yang tidak pernah berhenti. Setiap pertemuan dengan manusia lain sesungguhnya adalah kesempatan untuk melihat kembali keadaan batin sendiri. Ketika bertemu dengan orang yang angkuh, apakah hati ikut dipenuhi kesombongan atau justru belajar rendah hati? Ketika menghadapi orang yang kasar, apakah kita membalas dengan kemarahan atau mampu menjaga kejernihan? Ketika melihat keberhasilan orang lain, apakah muncul rasa syukur atau justru iri yang diam-diam menggerogoti hati? Semua peristiwa itu bukan sekadar kejadian biasa. Dalam pandangan kejawen, kehidupan sedang memperlihatkan bagian-bagian dalam diri yang masih memerlukan penyelarasan. Dunia bukan sekadar tempat untuk mencari penghidupan, melainkan tempat untuk mengenal diri. Karena itulah para leluhur sangat menekankan pentingnya menjaga keselarasan. Keselarasan bukan berarti semua keinginan terpenuhi atau semua masalah terselesaikan. Keselarasan adalah keadaan ketika pikiran, ucapan, tindakan, dan hati bergerak ke arah yang sama. Betapa banyak manusia yang berbicara tentang kejujuran, tetapi masih memelihara kebohongan kecil. Betapa banyak yang mengajarkan kesabaran, tetapi mudah tersulut oleh hal-hal sepele. Betapa banyak yang mengaku mencari kedamaian, tetapi hidupnya dipenuhi persaingan yang tidak perlu. Leluhur Jawa melihat ketidaksesuaian seperti ini sebagai tanda bahwa sedulur Papat masih berjalan sendiri-sendiri, belum dipersatukan oleh Pancer. Ketika seseorang mulai hidup selaras, tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh antara apa yang diakini dan apa yang dilakukan. Ia tidak perlu mengenakan topeng yang berbeda di setiap tempat, karena pusat kehidupannya telah menjadi satu. Dari keselarasan inilah lahir kewibawaan yang tidak dapat dibeli, tidak dapat dipaksakan, dan tidak bergantung pada kedudukan apapun. Ada satu sikap yang menjadi buah paling indah dari kehidupan yang berpusat pada Pancer, yaitu eling lan waspada. Eling berarti selalu ingat kepada asal-usul diri, menyadari bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang jauh lebih besar. Waspada berarti menjaga kesadaran agar tidak mudah hanyut oleh godaan, emosi,
maupun kesombongan yang dapat muncul kapan saja. Kedua sikap ini berjalan berdampingan. Orang yang hanya eling tanpa waspada dapat terlena oleh rasa aman. Sebaliknya, orang yang hanya waspada tanpa eling dapat hidup dalam ketegangan yang tidak perlu. Ketika keduanya menyatu, lahirlah pribadi yang tenang namun tidak lengah, rendah hati namun tidak rendah diri, tegas namun tetap penuh welas asih. Inilah karakter yang sejak dahulu dihormati oleh para leluhur. Pada akhirnya, ajaran sedulur Papat Limo Pancer bukanlah pengetahuan yang selesai dipelajari, melainkan perjalanan yang terus dijalani selama seseorang masih bernapas. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk kembali kepada pusat diri. Setiap kesalahan adalah undangan untuk memperbaiki niat. Setiap keberhasilan adalah ujian agar tetap rendah hati. Dan setiap perjumpaan dengan manusia lain adalah cermin yang memperlihatkan seberapa dekat kita dengan pancer yang sejati. Barangkali inilah warisan terbesar yang ingin dititipkan oleh para leluhur Jawa. Bukan warisan berupa kesaktian, bukan pula rahasia untuk menguasai dunia, tetapi sebuah jalan agar manusia mampu menguasai dirinya sendiri. Sebab ketika seseorang telah mampu memimpin dirinya dengan kesadaran, ia tidak lagi mudah dipimpin oleh ketakutan, kemarahan, ataupun keserakahan. Namun masih ada satu rahasia terakhir yang belum sepenuhnya tersingkap. Mengapa para leluhur menyebut pancer sebagai jalan pulang menuju jati diri manusia? Mengapa seluruh perjalanan ini pada akhirnya bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang mengingat kembali siapa diri kita yang sesungguhnya? Itulah puncak dari seluruh pembahasan yang akan kita renungkan bersama pada bab terakhir. Pada akhirnya, seluruh perjalanan tentang sedulur Papat Limo Pancer bermuara pada satu kesadaran yang sangat sederhana, namun seringkali paling sulit dipahami. Manusia menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mencari kebahagiaan, mencari ketenangan, mencari jawaban, mencari pengakuan, bahkan mencari dirinya sendiri. Ia berjalan dari satu tempat ke tempat lain, mempelajari berbagai ilmu, mengejar berbagai pengalaman, dan berharap suatu hari akan menemukan sesuatu yang mampu mengisi ruang kosong di dalam hatinya. Namun para leluhur Jawa seolah berbisik dari balik perjalanan waktu, bahwa pencarian terbesar manusia seringkali berakhir di tempat yang paling dekat, yaitu di dalam dirinya sendiri. Bukan karena dunia tidak memiliki makna, tetapi karena dunia hanyalah cermin. Selama seseorang belum mengenali pusat batinnya, ia akan terus mencari di luar apa yang sesungguhnya telah lama berdiam di dalam. Dan pusat itu adalah pancer, tempat di mana manusia kembali mengenali hakikat dirinya dengan jernih, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan tanpa belenggu ego yang selama ini menutupi pandangannya. Leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan bahwa manusia harus menjadi sosok yang sempurna. Mereka memahami bahwa selama hidup, manusia akan tetap melakukan kesalahan, merasakan kecewa, menghadapi kehilangan, dan bergumul dengan berbagai kelemahan. Justru di sanalah letak kemanusiaannya. Yang membedakan seseorang bukanlah ada atau tidaknya kekurangan, melainkan kesediaannya untuk terus kembali kepada pusat kesadarannya setiap kali ia mulai tersesat. Pancer bukanlah keadaan yang sekali ditemukan lalu selamanya dimiliki. Ia adalah arah pulang yang harus dipilih berulang kali. Setiap kali hati dipenuhi kemarahan, manusia diingatkan untuk kembali. Setiap kali ego mulai merasa paling benar, manusia diajak untuk kembali. Setiap kali keserakahan mulai menguasai pikiran, manusia diminta untuk kembali. Semakin dalam seseorang memahami pancer, semakin ia menyadari bahwa seluruh makhluk hidup saling terhubung dalam satu tatanan kehidupan yang besar. Tidak ada manusia yang benar-benar berdiri sendiri. Apa yang dipikirkan, diucapkan, dan dilakukan akan selalu membawa pengaruh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Karena itu, seseorang yang telah hidup dari pancernya tidak lagi memandang sesama sebagai lawan yang harus dikalahkan. Ia melihat setiap manusia sebagai sesama pejalan yang sedang belajar dengan caranya masing-masing. Ia tidak mudah membenci, karena memahami bahwa setiap orang membawa beban yang mungkin tidak diketahui orang lain. Ia tidak mudah menyombongkan diri, karena menyadari bahwa semua kemampuan hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Dan ia tidak mudah putus asa,
karena percaya bahwa selama hati masih mau kembali kepada kejernihan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki langkah. Di titik inilah kebijaksanaan berubah menjadi kasih sayang, dan pengetahuan berubah menjadi kerendahan hati. Barangkali inilah rahasia yang paling dalam dari ajaran sedulur Papat Limo Pancer. Selama ini banyak orang mengira bahwa ajaran tersebut berbicara tentang sesuatu yang berada di luar manusia. Padahal, pesan terdalamnya justru mengarah ke dalam. Sedulur Papat mengingatkan bahwa di dalam diri selalu ada berbagai dorongan yang saling memengaruhi. Pancer mengingatkan bahwa di balik semua dorongan itu, terdapat pusat kesadaran yang mampu menyatukan semuanya dalam keseimbangan. Ketika pusat itu hidup, manusia tidak lagi diperbudak oleh amarah, ketakutan, keserakahan, ataupun kesombongan. Ia memang masih merasakan semuanya sebagai bagian dari pengalaman hidup, tetapi tidak lagi membiarkan semua itu menentukan arah langkahnya. Inilah kebebasan yang dimaksud oleh para leluhur. Bukan kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan dari belenggu diri sendiri. Maka sebelum perjalanan ini benar-benar berakhir, ada satu pertanyaan yang layak kita simpan dalam keheningan hati. Bukan pertanyaan tentang seberapa banyak ilmu yang telah kita pelajari, bukan pula tentang seberapa jauh kita memahami ajaran para leluhur. Pertanyaannya jauh lebih sederhana, tetapi mungkin membutuhkan waktu seumur hidup untuk menjawabnya. Apakah selama ini kita benar-benar hidup dari pancer yang jernih, atau justru masih membiarkan ego, ketakutan, dan keinginan menjadi penguasa dalam setiap keputusan? Mungkin tidak ada jawaban yang langsung muncul hari ini. Dan memang tidak perlu terburu-buru. Sebab para leluhur Jawa tidak pernah mengajarkan manusia untuk segera sampai, melainkan untuk terus berjalan dengan kesadaran. Setiap langkah kecil menuju kejujuran, setiap usaha menjaga hati tetap bening, setiap keberanian mengakui kesalahan, dan setiap niat untuk menebarkan welas asih adalah bagian dari perjalanan pulang itu sendiri. Pada akhirnya, pancer bukanlah sesuatu yang harus diciptakan, melainkan sesuatu yang harus disadari. Ia telah ada sejak awal, diam di pusat diri, menunggu saat ketika manusia berhenti mencari kemana-mana, lalu berani menoleh ke dalam dan akhirnya mengenali jati dirinya yang sejati. Mungkin setelah menyimak seluruh pembahasan ini, Anda mulai memahami bahwa pancer sejati bukanlah sesuatu yang harus dicari di tempat-tempat yang jauh, bukan pula rahasia yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Para leluhur Jawa sejatinya sedang mengingatkan bahwa pusat kehidupan itu telah ada di dalam setiap diri manusia. Yang hilang bukanlah pancernya, melainkan kesadaran kita untuk kembali mengenalinya. Di tengah dunia yang semakin bising, penuh ambisi, dan dipenuhi berbagai godaan, ajaran sedulur Papat Limo Pancer mengajak kita berhenti sejenak, menenangkan hati, lalu bertanya dengan jujur kepada diri sendiri, apakah selama ini aku hidup dipimpin oleh kejernihan batin, atau justru oleh ego, ketakutan, dan keinginan yang tak pernah berakhir? Barangkali perjalanan menuju Pancer tidak akan selesai hari ini, besok, atau bahkan dalam waktu yang singkat. Namun setiap langkah untuk mengenal diri, menjaga hati tetap bening, mengendalikan amarah, menumbuhkan welas asih, dan hidup dengan penuh kesadaran adalah bagian dari perjalanan pulang menuju jati diri yang sejati. Jika Anda merasakan manfaat dari pembahasan ini, tuliskan pendapat atau pengalaman Anda di kolom komentar. Bagikan video ini kepada orang-orang yang juga sedang mencari makna kehidupan melalui kearifan leluhur Jawa. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan mendalam lainnya tentang falsafah kejawen, kebatinan, dan warisan kebijaksanaan leluhur Nusantara. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Semoga hati Anda selalu menemukan jalan untuk kembali kepada pancer sejati, tempat di mana ketenangan, kebijaksanaan, dan jati diri berpadu menjadi satu.